Shalom Om Tante Saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang untuk semua yang sudah join live streaming DIC Vancouver. Pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kita delay beberapa menit karena ada technical difficulties. Tapi kami mengucap syukur kita bisa sama-sama join live streaming DIC Vancouver untuk minggu ini. Meskipun kita tidak bisa sama-sama berkumpul di gereja, tapi kita sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang semuanya, kita akan sembah Tuhan kita akan puji Tuhan kita. Sebelum itu mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kami masih bisa ada sampai hari ini Tuhan. Kami masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, itu semua berkat daripada-Mu Tuhan. Bapak, kami mau Tuhan meluangkan waktu kami Tuhan, 1 jam ke depan Tuhan. Kami mau fokus untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Bertatalah kiranya Engkau menggunakan setiap daripada kami Tuhan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang semuanya, baik yang di rumah walaupun di mana-mana. Mari yuk kita sama-sama berdiri, kita sama-sama sembah Tuhan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari semuanya, kita sama-sama satukan hati, kita sembah Tuhan kita. Mari saudara, sama-sama katakan. Dalam hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari kita memuji Tuhan kita, sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saudara-saudara, kita puji Tuhan kita. Dialah yang terbesar dan termulia, Dia yang layak untuk kita sembah.
semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kami memujimu Tuhan, karena Kau yang layak. Haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Kau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian kami. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pesan sermon untuk minggu ini, sama-sama kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk terima berkat, untuk terima firman Tuhan. Bapa, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah Raja kami Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih Amin Tuhan tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saudara-saudara, biarkan ini jadi doa kita pada hari-hari ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab dengan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Selamanya Kau cinta Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berharap Tuhan. Di situasi yang tidak menentu ini Tuhan, hanya Engkau tempat kami berlindung ya Bapa, tempat kami berharap. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah gunung batu kami Tuhan, tempat kami berlindung, tempat kami bersembunyi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami bisa dikuatkan Tuhan, diingatkan Tuhan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari semuanya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat sejenak BIC update untuk minggu ini. Shalom semua, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di ibadah live streaming BIC Vancouver hari ini. Sebelum masuk ke dalam update, kami ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua dan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama mengikuti ibadah live streaming BIC Vancouver. Dan langsung saja berikut ini BIC update untuk minggu 19 April in the year of a new dimension. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Harap memberikan keterangan jenis persembahan apa yang akan diberikan, seperti offering, tithing, mission, special event, atau boiler. Sekali lagi, Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. BIC Vancouver kembali mengadakan e-Morning Prayer Tower atau EMPT setiap hari Selasa sampai Jumat pada jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. EMPT ini akan dimulai hari Selasa ini dan link akan diberikan di WhatsApp grup Friends of God dan BIC yang adult. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk berdoa dan menyembah Tuhan bersama dalam EMPT sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari. BIC Vancouver bersama dengan BIC Calgary dan GBI Toronto juga mengadakan E3 Night Prayer Tower, yaitu setiap hari Selasa
pada jam 7 malam. NPT ini juga akan menggunakan aplikasi Zoom dan link juga akan di-share di grup WhatsApp. So stay tuned and let's worship and pray together in unity. BIC Vancouver telah membuka Bible Study untuk segmen adult atau orang dewasa, yaitu setiap hari Kamis jam 7 malam. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di tengah situasi ini kita semakin belajar mengenal Tuhan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Aplikasi Zoom juga akan digunakan untuk Bible Study ini dan link akan di-share di grup WhatsApp. Berikut ini laporan persembahan untuk bulan Maret 2020. Last but not least, kami ingin mengucapkan happy birthday buat Wilson, Elva, Alfred, Joshua, dan Katrihan yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan, studi, dan pelayanan kalian, dan apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Demikian BIC Update untuk minggu ini. Jangan lupa untuk memfollow media sosial gereja kita @BIC Vancouver baik di Facebook maupun Instagram. Dan sampai jumpa di ibadah live streaming minggu depan yang lebih dahsyat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab, Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan, itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Dosa-dosa kita, dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk sorga. Jadi hanya para pemenang yang masuk sorga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri
yaitu iblis hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga.
juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa.
hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari berbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama,
negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita naikkan pujian ini. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my
are, for you are my everything. I worship you, for you are my everything. I worship you. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kuasa kebangkitan-Mu membuat kami punya harapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mati dan bangkit untuk kami semua, anak-anak-Mu ya Aba. Tuhan, kami berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ada di rumah ya Aba. Roh Kudus menjamah setiap hati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati untuk hamba-hamba-Mu boleh mengalami kepenuhan yang ada di dalam Engkau. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan saat ini ya Aba. Kalau ada yang kurang bersuka cita Tuhan penuhi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan angkat segala beban umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa ya Aba. Mungkin ada rekan-rekan yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami percaya di balik peristiwa yang ada kebaikan yang akan Tuhan nyatakan kemudian. Engkau akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang dari Tuhan, ya Aba. Bahkan Tuhan campur tangan juga buat hamba-hamba-Mu yang bekerja, Tuhan. Terus tolong Tuhan campur tangan untuk mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam waktu stay at home hari-hari ini. Biar pemulihan demi pemulihan terjadi di rumah-rumah ya Aba. Relationship di setiap keluarga dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada rekan-rekan kami yang sakit, saat ini biar kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi atas hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami rindu Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama kami bisa berkumpul kembali. Menikmati hadirat-Mu bersama-sama Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersatu memberkati Pak Niko ya Bapa yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Memberkati hamba-Mu, berkati kesehatannya, pelayanannya. Terima kasih buat visi-visi yang dari Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan, basuh dengan kuasa darah Yesus. Demikian juga dengan keempat wakil gembala. Tuhan berkati ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat pemerintah yang tempat kami tinggal di tempat ini. Berkati Prime Minister Justin Trudeau ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan di dalam Tuhan ya Bapa untuk berikan keputusan-keputusan. Membawa bangsa ini Tuhan. Diberikan keputusan sehingga krisis ini segera bisa berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Indonesia ya Bapa. Presiden Jokowi dan seluruh aparat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan mampukan hamba-Mu ini juga untuk berikan keputusan-keputusan yang bisa membawa Indonesia kepada setiap janji Tuhan di zaman ini. Berkati juga Tuhan semua para dokter dan suster di garis depan yang terus membela untuk berjuang ya Bapa, agar banyak kesembuhan terjadi ya Bapa. Tuhan jamah mereka biar di tengah kesibukan mereka Tuhan hadir menjamah setiap hati, mulai dokter, suster, bahkan pasien semuanya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur juga buat hamba-hamba-Mu yang boleh melayani hari ini ya Tuhan, baik di mimbar, bagian streaming, sound system, multimedia, semuanya Tuhan berkati ya Abba. Hamba-Mu terus pakai untuk boleh mengalami kepenuhan yang ada di dalam Engkau. Terima kasih buat hari yang indah ini. Pertemukan kami dalam pertemuan yang minggu depan dengan kuasa firman yang lebih dahsyat lagi. Mari saudara buka kedua tangan, saudara terima berkat dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa yang penuh kasih di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus. Persekutuan yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.